Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Data di seluruh Indonesia, masih di channel YouTube BPS Kabupaten Ciamis di program Warstat, Warung Statistik. Ya, Sobat Data, sesuai dengan moto program Warstat, yaitu ngobrol asik tentang statistik. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk pada segmen NTP, ngobrol tentang pengalaman. Yang akan mengusung tema statistik itu asyik. Adapun narasumber pada kesempatan kali ini yaitu Kepala BPS Kabupaten Ciamis, Kang Hendri. Bersama saya di sini sudah ada Kepala Badan Pusat Statistik selaku narasumber yaitu Kang Hendri. Selamat siang Kang Hendri, gimana, sehat? Alhamdulillah, selamat siang juga Neng Rizka ya, Neneng cantik dari statistik guys ya. Nah ini gimana kabarnya sebaliknya Neng Rizka? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Syukurlah kita dalam situasi seperti ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin, 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 amin. Iya nih Pak, jadi sekarang kita mau ngobrolin tentang statistik nih Pak nih, gitu kan. Kan kalau misalnya di orang masyarakat gitu ya Pak ya, kalau udah nyebut kata statistik itu pasti identiknya pikirannya itu ribet gitu ya, pusing gitu, rumit gitu. Karena kan udah paradigmanya kan rumus-rumus gitu kan. Pokoknya itu kalau udah dari zaman sekolah juga kan kalau udah berkaitan dengan matematika, statistika, pasti itu bawaannya males. Pusing gitu. Jadi orang-orang tuh tidak tertarik gitu untuk tahu tentang statistik gitu. Nah ini kan Bapak selaku Kang Hendri ya, selaku Kepala Badan Pusat Statistik yang sehari-harinya tuh berkecimpung dengan statistik, itu mungkin bisa memberikan sedikit penjelasan kepada Sobat Data dimanapun berada tentang statistik itu gitu, tentang statistik itu apa sih gitu kan. Jadi biar bisa lebih paham dan mengerti gitu, dan mungkin bisa merubah paradigma statistik selama ini gitu. Ya betul Neng Rizka, bahwa di luaran sana ya kadang-kadang Sobat Data itu menganggap statistik itu sesuatu yang rumit gitu ya. Iya betul. Padahal kita tinggal memposisikan di mana kita posisi melihat statistiknya gitu kan. Nah, pada saat kita sudah bisa melihat posisi statistiknya, maka disitulah kemudahannya akan terlihat gitu ya. Nah gini aja dulu indikatornya ya. Neng Rizka orang statistik juga ya? Iya, betul. Kuliah di statistik ya? Iya, betul Kak. Nah, ini lihat, yang tadinya katanya statistik itu rumit, statistik orang-orang yang kacamata tebel gitu kan, mukanya jelimet. Kalau lihat Neng Rizka begini, orang statistik gimana nih? Oh my God! Wow! Ya, kan simpel gitu ya, simpel statistik itu ya. Dan ini juga sudah ada yang punya ya. Nah, Neng Rizka ini ada yang punya Kang saya. Pak dokter aja suka statistik nih, buktinya melamar Neng Rizka nih sebagai orang statistik. Nah itulah gambaran bahwa statistik itu pada saat kita melihat posisi yang tepat, maka tidak akan sesulit yang kita bayangkan, begitu ya. Seperti gini. Ada sebuah ungkapan ya, yang harus dijawab nih sama Neng Rizka nih kan, sebagai orang statistik ya. Waduh nih. Apa bedanya Neng Rizka sama statistik? Waduh, apa ya Kang ya? Saya jadi malah bingung nih Kang. Apa ya bedanya ya Kang ya? Nggak tahu ya? Nggak tahu Kang. Ini buat gambarannya buat teman-teman Sobat Data dimanapun berada ya. Bedanya statistik sama Neng Rizka ini ya. Kalau kita semakin kenal statistik, semakin ringan karena kita tahu ilmunya, memahami metodenya segala macamnya. Tapi kalau kita semakin kenal Neng Rizka, itu akan semakin berat karena akan merindukannya. Waduh. Untung sudah disebutin tadi ya, untung sudah disebutin, udah ada yang punya nih Pak Dokter. Jadi nah itulah Sobat Data dimanapun berada, statistik jangan dipikirkan sesuatu hal yang sulit. Ya. Nanti juga akan ngobrol bagaimana, di mana mudahnya statistik. Nah,
Nah, terus nih Pak, kalau berbicara tentang statistik, kalau tujuan dan manfaatnya statistik itu apa sih Pak gitu? Kemudian kan statistik nanti menghasilkan data ya Pak. Ya. Nah, ini tujuan dan manfaatnya itu apa sih Pak gitu untuk masyarakat gitu? Ini ya, sebelum ke manfaat kita akan lihat dulu proses statistik itu supaya kita juga dalam melihatnya agak simpel ya. Iya. Ada proses yang tahapan yang dilalui yang harus dipahami dalam proses statistik ya. Yang pertama, apakah kita di posisi sebagai yang merencanakan pengumpulan data? Apakah ini tahapan-tahapannya begini ya Pak tahapannya ya? biar kita tahu ya. posisi statistiknya di mana ya. Apakah kita di posisi tahapan sebagai perencana pengumpulan data? Ya. Kalau di sini memang nanti akan berkaitan dengan ilmu statistik, ada survei, ada sensus ya. Yang kedua, apakah kita di posisi sebagai pengumpul data? Nah, ini lebih simpel, tinggal nerima sebuah kuesioner atau apapun juga yang bentuk alat pengumpulan data, kita lakukan pengumpulan data. Nah, itu kan, itu mudah kan? Ya. Atau apakah kita di posisi sebagai pengolah data? Nah, itu kan. Iya. Nah, pada saat kita pengolah data, ini juga akan melibatkan metode-metode penghitungan, metode analisis untuk mengolah data yang tadi dikumpulkan. Iya. Nah, di sini sedikit harus memahami ilmu statistiknya. Terus, apakah kita di posisi sebagai yang menyajikan data? Nah, itu ini lebih ringan lagi. Kalau menyajikan data kan sifatnya yang umum, ada tabulasi, ada grafik gitu kan. Nah, ya. itu kan penyajian. Ya, atau di posisi yang analisis, menganalisis hasil data gitu kan. Nah, ini atau hanya pengguna data. Nah, kalau kita sudah memahami posisi itu, maka kita bisa menjawab apa yang tadi ditanyakan sama Neng Rizka, apa manfaatnya. Nah, pada saat kita posisi sebagai pengguna, banyak sekali manfaat dan mudah sekali statistik. Contoh, kemarin kan lagi viral atau lagi rame-ramenya pilkada ya, serentak ya. Iya, pilkades ya. Pilkades juga sekarang mau kalau di Ciamis ya, di beberapa tempat juga sudah ada. Ada kita, teman-teman kita, warga masyarakat, publik menunggu hasil penghitungan yang resmi kan ada punya jeda. Iya. Nah, pada saat menggunakan metode statistik, maka beberapa jam setelah selesai pemungutan sudah bisa diprediksi hasilnya. Nah, itu salah satu gunanya, gitu kan? Kita bisa mengetahui hasil dari pilkades beberapa jam setelah pencoblosan, meskipun hasilnya tetap nanti resminya di KPU. Karena memang kalau berbicara statistik, di sini ada error tentunya, tidak mungkin mutlak, gitu kan? Tidak mungkin mutlak. Nah, pada saat kita sebagai pengguna seperti itu, maka mudah, kita tinggal menunggu mana yang lebih besar, itulah yang pemenang. Nah, itu kan mudah statistik. Contoh yang kedua, pada saat jomblo nih, bagi para jomblo ya. Nah, pada saat jomblo ingin mencari jodoh. Nice. Gitu. Kalau menggunakan statistik lebih mudah. Kita cari di data kabupaten kota mana yang sek rasionya lebih kecil dari 100. Nah, itu salah satunya. Artinya apa nih bisa kalau Sek rasio lebih kecil dari 100? artinya apa? Berarti perempuan lebih banyak. Nah, perempuan lebih banyak kalau sek rasio Lebih kecil. dari 100. Nah, ini peluang nih bagi para jomblo. Yeah, boy. Ya. Nah, tapi belum tentu kan, karena di situ masih ada yang dari anak-anak sampai ke nenek-nenek gitu kan, usianya. Maka dikerucutkan lagi mana Yang sek rasionya lebih kecil untuk umur pemudi. udah mengerucut ya kepada para jomblo ya, ini nyari-nyari mater untuk nanti pasangan hidup. Ya, taruhlah udah ketahuan di Ciamis misalnya pemudinya lebih sek rasio pemudinya Kurang dari 100. berarti punya peluang nih dapetin orang Ciamis kayak Neng Rizka yang sudah dilamar sama Pak Dokter. Nah, itu ya. Nah, dari situ kalau ingin lebih ini lagi, lebih mengerucut lagi, tentunya harus melihat status. Nah, ya belum tentu lebih banyak, kalau sudah ada yang punya kan nggak bisa. Nah, maka cari lagi datanya.
Oh, statusnya berarti harus nyari yang Belum kawin. belum nikah, Oh, iya, belum belum nikah, kawin belum ya, kawin, iya. atau yang janda juga bisa Oh, kan, iya, statusnya betul, cerai bisa, hidup iya, cerai Pak. mati kan. Nah itu kan para jomblo bisa ke situ. Nah disitulah guna statistik salah satunya gitu ya, salah satu yang sangat sederhana. Nah itu pada saat kita memposisikan sebagai pengguna data gitu kan. Adapun pada saat kita memposisikan sebagai perencana dan pengumpul data, biasanya ini terkait kepada teman-teman yang lagi apa biasanya? Skripsi mungkin ya, Skripsi. gitu Nah, ya, Pak. nah kalau skripsi ya mau tidak mau gitu kan, bagi para mahasiswa-mahasiswi ini ya bagaimanapun juga kita harus bisa membaca literaturnya. Jangan pusingkan dengan notasi-notasi Dengan statistiknya, rumus-rumus gitu ya, Pak, rumus-rumusnya ya? Iya. Ya. Karena sekarang itu ada aplikasi ya. Oh iya betul ya Pak ya, berarti untuk para mahasiswa itu sekarang kan lebih banyak aplikasi begitu kan, terus juga kayaknya penjelasan apa di internet juga sudah lebih banyak ya tentang statistik gitu, aplikasi-aplikasi yang mudah cukup di handphone juga sudah ada gitu kan ya. Ya. Kemudian BPS juga banyak kan ya, Banyak, sekarang sudah ya. inovasi-inovasi aplikasi dalam Ya. handphone gitu ya Pak ya. Ya, jadi artinya bahwa tidak harus khawatir, tidak harus perlu menghitung sampai rumus-rumus yang detail. Kita tinggal mempelajari aplikasinya, mempelajari apa fungsinya, gitu kan. Dan yang tentunya, gitu, kalau ingin mendapatkan pendampingan, bisa datang ke sini nih, ngobrol statistik sama Neneng Cantik. Di BPS Kabupaten Ciamis. Konsultasi Bapak ya, ada bagiannya konsultasi statistik ya Pak ya. Iya, tempatnya juga nyaman, bisa di sini gitu ya. Nah, itu kemudahan-kemudahan yang kita berikan juga kepada teman-teman yang sekarang lagi berjuang gitu kan, berjuang untuk menyelesaikan skripsi ataupun tesis juga ya. Tesis Ya, juga sama gitu kan, memerlukan proses perencanaan, pengumpulan data, analisis. Nah, itu baru ada sedikit levelnya agak naik gitu kan. Maka kita sekali lagi tadi saya sampaikan, mudah pada saat kita melihat dari sisi mana. Ya, Iya, begitu betul. Neng Rizka ya. Iya. Dan mungkin kalau bagi saya ya Pak ya, emak-emak nih. No! God, please, no! 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 Emak-emak kan Oh, itu mama sebenarnya masa kayak gini. iya kan yang namanya udah berumah tangga ya emak-emak nih. Ini kan sebenarnya secara sehari-hari gitu ya Pak. Kadang kan saya misalnya kalau emak-emak kan misalnya tuh aduh harga sekarang nih udah naik gitu kan, misalnya kayak gitu. Harga beras naik, misalnya harga cabai naik gitu. Kemarin 12.000 misalnya sekarang 13.000, udah naik 1.000. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung kita itu sudah ini ya salah satu data dari yang dihasilkan oleh statistik ya Pak ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita juga erat kaitannya dengan statistik ya Pak ya gitu. Nah, itu menggambarkan bahwa statistik itu sudah dilakukan oleh sobat data sekalian, emak-emak sekalipun gitu kan, dengan tidak menyadarinya sudah melakukan proses yang namanya statistik. Karena statistik itu simple, ada proses pengumpulan data, pengolahan, ambil kesimpulan. Kayak tadi, emak-emak katanya. Emak-emak kan pada saat proses pengumpulan pasti tanya-tanya harga. Itu proses Iya, pengumpulan. betul, Nah, betul. terus diolah, dibanding-banding kan? Karena misalnya toko ini berapa. dengan ini. Nah, itu Nah, iya, membandingkan, mengolah data. Dan muncullah satu kesimpulan. Oh, ternyata saya harus ngambil yang di sini karena lebih murah. Meskipun kadang-kadang cabai lebih murahnya cuma 300, dikejar ya. Mama. Tapi itu proses statistik. Jadi pada saat kita memposisikan sebagai pengguna maupun sebagai sebuah rangkaian proses statistik, itu mudah, gitu kan? Yang terlihat sulit itu pada saat lihat rumus-rumus gitu. Ya, Kalau itu ya bolehlah, harus belajar dulu background statistiknya. Udah mungkin istilah-istilahnya kan kadang istilah-istilah statistik ada beberapa yang memang mungkin kurang familiar ya Pak ya. Itu kan tinggal literasi kita ya, Iya, literasi kita terhadap rumus-rumus statistik dan juga konsep-konsep atau nama-nama istilah-istilah di statistik. Tapi jangan dipusingkan itu. Iya, berarti kan kalau dipikir-pikir nih, kayaknya statistika itu seperti saya nggak sih? Gimana nih Reng Rizka? Ya, statistika, soleha, taat, manis, dan Manis. beretika. Ecie.
banget nih sama Neng Rizka. Bisa aja ya kawan-kawan semua sobat data dimanapun juga. Tadi statistika dilihat dari sudut Neng Rizka ya. Tapi saya juga bisa nih. Saya juga bisa statistik ya tadi ya. Iya, Kalau Neng Rizka tadi statistika ya. Kalau saya statistik ya. Statistik ya, Kang. Gimana, Kang? Nah, stabil ya. Stabil. Tis tetap istiqomah. Iya. Nah, tik teruntuk Indonesiaku. Jadi Iya, betul, statistik stabil istiqomah teruntuk Indonesiaku. Indonesia. Karena data mencerdaskan bangsa. Dengan data kita bangun Indonesia. Dan data itu mudah ya untuk Indonesia maju. Ya, terima kasih Kang Henry atas ngobrol-ngobrolnya pada siang ini. Ya, Sobat Data, terima kasih juga yang sudah terus mengikuti channel BPS Kabupaten Ciamis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosmed Sobat Data di seluruh Indonesia. Dan tunggu konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.